Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi sama saya Ilham Kusuma dengan NPM A1C021009. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya dari pengelolaan pendidikan, yaitu kepemimpinan sekolah efektif. Ada banyak nih yang akan kita bahas. Yang pertama langsung ke konsep kepemimpinan. Karena tidak mungkin kan kita langsung bahas yang lain. Kita harus tahu dulu konsep dasarnya. Kepemimpinan itu apa? Nah, kita akan jelaskan kepemimpinan itu kemampuan atau usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau tim maupun kelompok agar mau bekerja sama melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya dan mampu mendorong orang untuk berbuat hal yang positif dan meminimalisir perilaku negatif serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi atau sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Lanjut, faktor yang mempengaruhinya. Kalau faktor yang mempengaruhi ada 6. Ada faktor internal, faktornya yang berasal dari kelompok yang dipimpin, lembaganya yang dipimpin, faktor legal, faktor lingkungan sosial, dan terakhir faktor perubahan dan pembaharuan dalam teori dan bidang pembaharuan atau bidang pendidikan. Lanjut ke teori kepemimpinan. Ada 5 teori nih. Yang pertama teori orang terkemuka. Kalau teori ini berkaitan dengan mempelajari sifat-sifat yang menonjol pada pemimpin atas keberhasilan tugasnya. Yang kedua teori lingkungan. Berarti teorinya ini dikatakan bahwa munculnya pemimpin ini hasil dari prosesnya. Proses dari waktu, tempat, situasi, dan kondisi. Yang selanjutnya teori pribadi dan situasi. Nah, ini gabungan dari teori orang terkemuka dan teori lingkungan. Selanjutnya teori interaksi dan harapan. Dari namanya berarti gabungan antara interaksi dan harapan. Berarti teori ini lebih menitikberatkan pada dinamika interaksi antar pemimpin dan rakyat. Nah, dan juga dia bisa dapat dijaring harapannya dan keinginan dari masyarakat karena dia jadi pemimpin tadi. Lanjut ke teori terakhir, humanistik. Teori ini adalah motivate organism yang memiliki struktur dan sistem kontrol tertentu. Lanjut ke syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Ada 4 macam nih. Yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji. Kedua, paham dan mampu menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu juga mengkomunikasikan kepada bawahan dan stakeholder. Lanjut ke memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan di bidang-bidang lain yang relevan dengan itu. Dan terakhir, berpegang pada prinsip umum kependidikan. Lanjut lagi ke fungsi kepemimpinan. Ada 5 macam fungsinya. Pertama, fungsi instruksi. Kalau instruksi berarti satu arah aja. Berarti komunikasinya satu arah. Kalau konsultasi berarti kayak BK tuh. Nah, kita konsultasi, ada yang mendengarkan. Komunikasinya 2 arah. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Berarti pemimpinnya tuh harus berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Nah, lanjut ke fungsi delegasi. Berarti pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan. Lanjut fungsi pengendalian. Berarti maksudnya pemimpin yang efektif itu mampu mengatur aktivitas anggota secara terarah dalam koordinasi yang efektif. Lanjut ke kepemimpinannya. Kepemimpinannya ada 6 macam. Ada inisiatif. Kalau inisiatif nih, pemimpin itu harus tanggap dalam keadaan dan kondisi dimanapun, serta memiliki daya inisiatif yang tinggi. Karena kalau pemimpinnya tanggap, harus daya inisiatifnya tinggi. Lanjut ke inquiry. Kalau inquiry ini pemimpinnya harus memiliki informasi yang komprehensif. Lanjut ke advokasi. Advokasi ini dukungan dari dukungannya. Dukungannya harus dibutuhkan. Kalau pemimpin maju tapi tidak didukung, pasti kasihan pemimpinnya. Lanjut aja ke konflik solving. Kalau konflik solving ini pemimpin itu dituntut untuk
memiliki kemampuan memecahkan masalah. Berarti kan kalau di organisasi itu kan banyak masalah. Pemimpin itu harus memecahkan sebuah masalah di situ. Pasti tidak mungkin satu saja, pasti banyak masalahnya. Selanjutnya kritiku. Kalau kritiku dari namanya kritik, berarti jiwa kritis berarti. Kalau pemimpin itu harus memiliki jiwa kritis. Dan terakhir decision making. Kalau decision making nih, pemimpin itu harus memutuskan sesuatu yang terbaik. Nah, berarti kan ada banyak pilihan tuh kan kalau dalam pemimpin. Kalau misalnya kita jadi pemimpin, kita tuh harus memutuskan sesuatu yang terbaik untuk anggotanya di organisasinya. Kalau kepemimpinan tuh harus mempertanggungjawabkan apa yang dia pilih tuh. Gitu. Jangan asal main kabur aja, sudah pimpin nyuruh-nyuruh aja. Gitu. Lanjut ke kunci sukses kepemimpinan. Kita ambil menurut Mulyasa pada tahun 2013. Yang pertama, visi dan misi yang utuh. Kedua, tanggung jawab. Ketiga, keteladanan. Keempat, memberdayakan staf. Kelima, mendengarkan orang lain. Keenam, memberikan layanan prima. Ketujuh, mengembangkan orang. Kedelapan, memberdayakan sekolah. Kesembilan, fokus pada peserta didik. Dan yang ke-10, manajemen yang mengutamakan praktik atau praktek. Lanjut gaya kepemimpinan yang ada otoriter. Kalau otoriter tuh pemimpinnya tuh harus kayak ego tuh, nah harus keputusan sendiri. Karena pemimpinnya tuh harus berpusat pada satu orang aja. Kalau demokratis nih pemimpinnya tuh harus konsultasi dengan rakyat. Hampir sama kayak tipe yang saya sebutkan tadi, yang komunikasinya dua arah tadi. Lanjut kendali bebas. Kalau kendali bebas tuh pemimpinnya tuh memberikan kekuasaannya pada bawahannya, yaitu misalnya Perdana Menteri atau apa segala macam. Lanjut yang terakhir, pseudo demokratis. Kalau tipe ini hanya nampak pada demokratis, sebenarnya itu tidak otoriter atau absolut. Berarti fokus pada demokratis saja nampaknya, karena dari namanya demokratis. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.